Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Sufina, NIM 1904030008. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang akan jadikan sebagai penilaian untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah. Topik dalam proposal saya ini mengenai manufaktur dengan judul penjadwalan produksi dengan menggunakan metode algoritma genetika untuk mengurangi max-spend. 3 bagian yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. PT XYZ menerapkan sistem permintaan yang bersifat make to order dengan sistem first come first serve. Sistem ini masih memunculkan suatu masalah yang disebut dengan keterlambatan. Pada PT XYZ terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Data keterlambatan pesanan pada bulan Agustus tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1. PT XYZ memproduksi 5 produk, yang pertama Grey Cat Irons, yang kedua Ductile Irons, yang ketiga Low Alloy Steel, yang keempat Mangan Steel, yang kelima Carbon Steel. Adapun masing-masing keterlambatan pengiriman dapat dilihat pada slide. Rumusan masalah. Permasalahan pada PT XYZ ialah keterlambatan perusahaan untuk menyelesaikan produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Maka dari itu, solusi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan penjadwalan produksi menggunakan metode genetik algoritma untuk meminimalisasi waktu max-spend pembuatan produk. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menghasilkan solusi penjadwalan yang terbaik sehingga mengurangi max-spend dengan menggunakan metode genetik algoritma. Tujuan khususnya, pertama, memperoleh waktu standar dari work center menggunakan metode stopwatch time study berdasarkan rating factor dan allowance. Yang kedua, memperoleh rancangan urutan pekerjaan dengan max-spend terendah. Yang ketiga, memperoleh perbandingan kinerja metode aktual dengan metode penjadwalan genetik algoritma. Adapun manfaat penelitiannya ini, pertama, mahasiswa dilatih untuk dapat mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan untuk memecahkan masalah yang sederhana maupun yang kompleks. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian untuk memperoleh rancangan penjadwalan yang baru untuk mengurangi keterlambatan penyelesaian produk. Dan yang ketiga, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai literatur ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Adapun asumsi dalam proposal ini, yang pertama, kinerja mesin atau peralatan produksi dalam kondisi yang tidak rusak, stabil, dan tidak terjadi gangguan listrik. Yang kedua, waktu pemindahan material tidak diperhitungkan, artinya diasumsikan material dikirim langsung dari satu mesin ke mesin lainnya. Yang ketiga, tidak terdapat produk jadi, sehingga proses produksi dimulai dari awal. Batasan masalah dalam proposal ini ada dua. Yang pertama, fokus pada proses produksi baja dan produk yang diamati yaitu Grey Cat Irons, Ductile Irons, Low Alloy Steel, Mangan Steel, dan Carbon Steel. Yang kedua, data order yang digunakan untuk pengolahan data adalah data bulan Agustus tahun 2016. Yang kedua, membahas tentang tinjauan pustaka. Max-spend adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan minimasi dari max-spend itu adalah meminimalisasi waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses dalam proses umum. Meminimalkan max-spend akan memberikan beberapa keuntungan seperti rendahnya idle time yang cenderung menyebabkan waktu henti yang singkat, persediaan produk setengah jadi yang rendah, dan tingkat utilitas yang tinggi dari suatu mesin. Penjadwalan flow shop diartikan sebagai aliran proses produksi yang bekerja terus-menerus, di mana flow shop ini digunakan untuk produk yang memiliki volume yang banyak dengan variasi produk yang sedikit.
Permasalahan yang terdapat pada penjadwalan flowchart adalah ketidakseimbangan hasil output pada setiap stasiun kerja. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan lintasan produksi yang tidak teratur, sehingga menyebabkan rendahnya utilitas kapasitas, sehingga akan memperbesar kemungkinan bottleneck. Yang kedua adalah pengukuran waktu atau time study, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan efisien dan efektif dengan memperhatikan jam kerja. Pengukuran waktu ini terdiri menjadi dua, yaitu adalah pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung itu merupakan pengukuran yang dilakukan langsung di tempat kerja, sedangkan pengukuran tidak langsung merupakan pengukuran tidak selalu berada di tempat kerja. Yang ketiga adalah pengukuran waktu jam henti. Pengukuran waktu jam henti ini memiliki tahap-tahap dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pengukuran. Yang kedua, melakukan penelitian awal. Yang ketiga, melakukan pemilihan operator. Yang keempat, memilih operator. Yang kelima, perincian pekerjaan menjadi item pekerjaan. Dan yang keenam, persiapan alat ukur. Yang keempat adalah tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Tingkat ketelitian merupakan deviasi terbesar dari hasil pengukuran waktu penyelesaian yang aktual, di mana tingkat keyakinan ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memenuhi persyaratan akurasi yang ditentukan. Contohnya adalah tingkat keyakinan 95%. Ini diartikan bahwa peneliti yakin bahwa 95% dari total data berada dalam batas kendali. Dengan tingkat ketelitian 5%, yang artinya peneliti memberi batas toleransi kesalahan sebesar 5%. Yang kelima ada mengenai uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini digunakan untuk mengetahui data yang diterima terdistribusi secara merata atau tidak, di mana kita menggunakan rumus, yaitu rumus dari standar deviasi. Yang keenam ada uji kecukupan data dengan rumus sebagai berikut, di mana N sama dengan 40 dikali akar dari N sigma XJ kuadrat dikurang sigma XJ kuadrat dibagi sigma XJ dikuadratkan, di mana N itu merupakan jumlah pengamatan yang sudah dilakukan, N aksen itu merupakan jumlah pengamatan yang diperlukan, XZ itu merupakan waktu penyelesaian yang teramati selama pengukuran pendahuluan yang telah dilakukan. Yang keenam, kita membahas mengenai faktor penyesuaian dan kelonggaran. Faktor penyesuaian itu disebut juga dengan rectivector, merupakan kegiatan menilai dan mengevaluasi terhadap kecepatan kerja pekerja dalam pembuatan produk. Rectivector ini digunakan untuk menormalkan ketidakwajaran dalam bekerja. Sedangkan allowance adalah gangguan di dalam aktivitas kerja seperti kebutuhan pribadi untuk menghilangkan kepenatan dan hambatan lain yang tidak dapat dihindari. Yang kedelapan adalah perhitungan waktu standar. Waktu standar atau waktu baku merupakan jumlah waktu yang termasuk kelonggaran seperti waktu istirahat, di mana waktu standar ini digunakan untuk menentukan waktu sebenarnya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Rumus yang digunakan untuk menghitung waktu baku adalah waktu Norman dikali 1 ditambah allowance. Yang kesembilan adalah algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan teknik pencarian yang didasarkan pada mekanisme genetika alam dan seleksi alam, di mana algoritma genetika ini didasarkan pada serangkaian solusi populasi yang akan dibangkitkan secara acak. Setiap individu di dalam populasi disebut dengan kromosom, yang artinya representasi dari solusi. Algoritma genetika umumnya untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah optimasi dikarenakan tahap pengerjaannya sangat sederhana dan tidak membutuhkan turunan fungsi untuk mendapatkan nilai optimal global. Yang ke-10 adalah aplikasi algoritma genetika dalam penjadwalan. Algoritma genetika biasanya digunakan untuk penjadwalan yang bersifat flow shop atau job shop yang bersifat make to order untuk menghasilkan solusi optimal. Tahapan-tahapan yang digunakan untuk mencari solusi terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan pembangkitan individu. Yang kedua, lakukan pemilihan individu. Yang ketiga, lakukan penetapan parent. Dan yang keempat, perubahan posisi parent.
Yang ke-11 adalah proses algoritma genetika, di mana proses algoritma genetika ini dimulai dengan proses pembangkitan populasi awal yang terdiri dari sekumpulan kromosom yang terbentuk dari susunan gen yang dibangkitkan secara random. Crossover atau proses kawin silang ialah proses pertukaran sebagian gen pada kromosom satu kepada kromosom lainnya. Dan yang ketiga adalah mutasi. Mutasi ini adalah proses perubahan susunan gen pada kromosom itu sendiri, di mana fungsi dari proses mutasi ialah untuk menggantikan gen yang hilang dalam sebuah populasi yang disebabkan dari proses seleksi dan crossover. Untuk melakukan penelitian ini, saya juga mereview beberapa penelitian terdahulu, di mana penelitian pertama itu dari Aditya Pratama Putra pada tahun 2021. Penelitian ini memfokuskan pada penentuan rute pengiriman barang di CV ASA dengan menggunakan metode algoritma genetika. Metode ini menggunakan beberapa data, yaitu kelompok koordinat, data titik, dan data bobot yang terdapat di server database dan data sekunder yang digunakan adalah rute perjalanan. Awalnya perusahaan CV ASA ini menentukan rute pengirimannya menggunakan metode saving matrix. Namun hasilnya itu belum memuaskan, maka dari itu dicarilah metode yang lebih sesuai, yaitu metode algoritma genetika, sehingga diperoleh desain yang lebih baik dan berjalan dengan lancar. Peneliti yang kedua itu dilakukan oleh Nora Azmi dan kawan-kawan pada tahun 2012, di mana penelitian ini memfokuskan pada penjadwalan pesanan yang bertipe produksi hybrid and flexible flow shop pada industri kemasan karton, di mana model penjadwalan yang digunakan adalah hybrid and flexible flow shop with machine eligibility atau HFFME. Penelitian ini menggunakan 5 tahapan pada 11 pesanan dengan ciri proses produksi yang berbeda. Maka penelitian ini dikelompokkan sebagai Hybrid and Flexible Flow Shop with Machine Eligibility or HFFME. Dan model yang diperoleh disebut Genetic Algorithm for Hybrid and Flexible Flow Shop with Machine Eligibility or GAHFFME. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa model HFFME dapat memberikan solusi penjadwalan yang optimal. Dan penelitian yang ketiga oleh Ria Krisnanti dan Andi Sudiarso, di mana penelitian ini berfokus pada penjadwalan produksi terhadap 3 jenis produk dengan jumlah job sebesar 146 job dengan tipe job shop. Jadi penelitian ini akan membandingkan nilai max yang terendah dari metode aktual yang digunakan perusahaan, yaitu earliest due date or EDD dan shortest processing times or SPT dengan metode algoritma genetika. Berdasarkan hasil perhitungan max span terendah diperoleh dengan menggunakan metode algoritma genetika. Jadi dengan topik dari penelitian proposal saya juga sudah sesuai dengan review-review dari penelitian terdahulu, di mana dengan metode algoritma genetika diyakini dapat menghasilkan waktu dari max span yang terendah. Yang ketiga adalah metodologi penelitian, di mana jenis penelitian pada laporan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bersifat sistematik yang mendeskripsikan fakta-fakta mengenai objek atau populasi secara faktual dan akurat menurut Sinulinga tahun 2021. Yang kedua adalah lokasi penelitian perusahaan ini, yaitu di Jalan Pertahanan nomor 96 Dusun 6 Patumbak, Deli Serdang, di mana waktu penelitiannya adalah September tahun 2021. Objek penelitian pada PT XYZ ialah produk baja, yaitu grey cast iron, ductile iron, slow alloy steel, mangan steel, dan carbon steel. Pengamatan difokuskan pada spesifikasi produk dan proses produksi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan data sekunder, di mana data primer yang digunakan adalah data waktu siklus, data rating factor, dan data allowance. Sedangkan data sekundernya itu adalah data historis jumlah order dengan data historis jumlah produksi. Metode analisis data pada penelitian proposal ini adalah analisis pemecahan masalah, dimulai dengan menganalisis faktor penyebab order tidak tepat waktu atau terlambat. Selanjutnya dilakukan
analisis hubungan keterkaitan antara penggunaan metode terpilih dan urutan penjadwalan dengan kondisi perusahaan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.